Good. Halo, 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 halo. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung ya di IG Live malam ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Seperti biasa, saya Pandu. Saya akan jadi host untuk Good Life dan Best Friends malam ini. Dan tentunya saya nggak akan sendiri ya. Saya akan ditemani oleh beberapa narasumber yang saya rasa cukup istimewa. Banyak hal yang menarik yang kita bahas malam ini, mumpung lagi di awal tahun 2022. Dan buat teman-teman mungkin sekarang sedang menyiapkan strategi investasi saham khususnya ya. Kira-kira apa strategi yang akan diterapkan di tahun 2022 ini, bagaimana kira-kira perkembangan ekonomi atau outlook ekonomi di tahun 2022 ini. Saya rasa akan sangat menarik malam ini diskusinya, dan saya harapkan tentu akan sangat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, tanpa panjang lebar, ya. Dari Bank BCA, kemudian ada Bu Vera juga, CFO dari Bank BCA, dan mungkin satu nama yang sudah tidak asing, senior dalam hal dunia investasi, ya, Pak Lo Keng Hong juga. Sambil menunggu, saya invite dulu ya. Halo, selamat malam, Pak Yaya. Selamat malam Pak Pandu. Jelas suara saya? Selamat bergabung Pak Yaya. Cukup jelas Thank Pak, you. sudah lumayan banyak Pak yang join malam ini Pak. Mungkin Oke, teman-teman boleh say hi dulu ke Pak Yaya. mau menyaksikan It's My Dream. Exactly Pak. Oke, kita akan undang Bu Vera. Halo, selamat malam Bu Vera. Selamat malam, Pandu. Selamat malam, Pak Yaya. Selamat malam Bu Vera. Malam. Bergabung. Good to see you all again. Selamat Salam tahun sehat baru semuanya. 2022. Nanti tahun macan. Halo. Selamat Yes, selamat malam Pak Lo Keng Hong. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam Pak Yaya. Selamat malam Bu Vera. gabung Selamat malam, ke kita. Selamat malam Pak. Bisa ngundang Pak Lo tuh, aduh sesuatu penghargaan buat kita. Terima kasih ya Pak Lo. Terima Baik kasih. teman-teman, boleh mungkin teman-teman yang sudah join boleh say hi dulu untuk semuanya di sini. Salam kenal sekali lagi Pak Lo. Saya izin panggil Pak Lo ya Pak. Ya. Saya rasa teman-teman sudah tidak asing dengan Pak Lo. Sosok inspirational, mungkin ada ini juga ya, beberapa julukan ya Pak ya, Indonesian Warren Buffett, seorang value investor yang berpegang teguh pada konsep fundamental know what you buy ya Pak. Nah, Pak Yaya, Bu Vera, dan Pak Lu, judul topik kita malam ini adalah It's My Dream, Mas, pakai Mas ya. Ini sepotong dialog yang mungkin sudah tidak asing, terutama bagi ibu-ibu penggemar sinetron Layangan Putus ya. Tapi mungkin bapak-bapak, kalau ada satu dua bapak-bapak yang menonton, saya juga sangat happy dengarnya ya. Tapi mungkin It's My Dream di sini ini lebih erat kaitannya dalam hal berinvestasi ya. Apa kira-kira tujuan dan impian teman-teman dalam berinvestasi? Apakah financial independence, early retirement, atau menikmati hidup seperti Pak Lo sambil baca koran tiap pagi, minum kopi? Yang pasti semua kita akan kupas tuntas ya malam ini ya. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, sebagai pengingat akan ada hadiah persembahan dari Bank BCA. Di mana kami akan memfilter 3 pertanyaan pada sesi Q&A nanti, dan tiga pertanyaan yang akan kami sampaikan langsung ini tentunya akan langsung secara otomatis menjadi pemenang ya. Jadi stay tune, jangan lupa siapkan pertanyaannya di penghujung session ya. Oke, tanpa panjang lebar, mungkin saya ke Pak Yahya dulu Pak. Tahun 2021 kemarin memang bukan tahun yang mudah, tapi tahun yang lebih baik, puji syukur dari tahun sebelumnya. Memang kita sudah melewati titik terburuknya ya Pak ya di tahun 2020, namun ekonomi recovery belum pulih ke titik awalnya. Pada saat yang bersamaan, Bank BCA tetap membukukan kinerja yang cukup baik. Total kredit tumbuh di atas ekspektasi, seingat saya guidance-nya waktu itu 4-6%. Laba bersih juga tumbuh sekitar 15%. Nah, mungkin Pak ya bisa cerita Pak, gimana Pak tahun 2021 kemarin ini, dan kira-kira
mungkin apa namanya color on the ground-nya seperti apa Pak ya? Silakan Pak Ya. ya. Terima kasih Pak Pandu atas kesempatan hosting kita nih. Dan yang kedua saya sekali lagi nih Pak Lo Keng Hong luar biasa. Terima kasih atas waktu Bapak join kita. Kalau dulu waktu kecil saya sering baca Koping Ho. Nah, apa kaitan dengan Lo Keng Hong? Kalau boleh langsung saya bicara ya. Ini kalau di Koping Ho itu ada istilah Bun Bu Cuancai. Artinya orang yang ahli ilmu silat dan ilmu surat. Nah, Pak Lo ini komplit. Analisanya mantap dan langsung praktek. Ya, jadi komplit. Bun Bu Cuancai. Jadi ini sesuai. Terima kasih Pak Lo ya. Itu sekedar gambaran untuk. Nah, yang kedua, it's my dream. Mas. Nah, itu masnya itu yang bahaya tuh. Jadi back to early 21 ya. Itu kita bicara profit BCA paling bisa prediksi ya 8% dah gitu. Nggak terlalu berani optimis. Ngelihat situasi COVID kan masih cukup berat ya pada awal 21. Kemudian kita lihat kredit, waduh berat sekali gitu ya. Paling kita 6% bisa growth ya. Tetapi waktu itu kalau dikatakan profit 15,8%, kredit growth 8,2, waduh itu bilang that is my dream, Mas Pandu, gitu lah ya. Itu makanya kita come up dengan judul ini. Jadi sesuatu yang luar biasa dan di luar imajinasi kita bahwa tahun 21 kita berhasil kredit 8,2% dan juga profit 15,8. Nah, pertanyaannya dari mana itu datangnya gitu ya. Nah, kita lihat ternyata bukan hanya kredit yang bagus. Kita 8,2% itu di atas industri. Kalau saya tidak salah industri itu sekitar 5,2. Itu yang saya dengar dari Pak Ketua Umum OJK. Kira-kira 5,2. Kita 8,2. Nah, di samping itu DPK, dana kita juga naik luar biasa. Bahkan kasa itu relatif cost of fund-nya di bawah 1% ya, giro dan tabungan. Nah, itu sampai 19% kita naik. Nah, itu merupakan sesuatu blessing in disguise juga. Kenapa? Nah, disinilah peran BCA sebagai bank digital. Ini sangat penting. Ya, memang sekarang marak bank-bank digital ya yang baru bermunculan. Tapi kalau saya bandingkan ya, bank konvensional itu cover kita, korporasi kita masuk, komersial kita masuk, SME kita masuk, kredit seperti KKB, kredit mortgage kita masuk semua. Plus individual financing dan pendanaan dari individual. Dan jangan lupa, karena bank besar, kita juga mendapatkan financing dari corporate yang besar dalam bentuk kasa yang murah, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu titik dasar, saya pikir. Kenapa? Kalau cost of fund kita murah, we have the luxurious untuk memberikan kredit dengan reasonable. Tentunya kredit ini beda dengan deposit ya. Deposit itu fair, transparan. Everybody can see berapa rate kita. Nggak ada special rate di BCA. Nah, kalau kredit itu bervariasi. Bisa naik turun tergantung daripada kredit assessment kita waktu kita mempersiapkan menawarkan itu ke nasabah. Yang bagus tentu akan mendapatkan kredit yang luar biasa murah. Kenapa kita sanggup? Ya karena cost of fund kita sangat murah. Itulah salah satu kekuatan kita sehingga dengan kredit 8,2% meningkat, terutama dari korporasi ya, kita dapatkan 12% lebih kalau saya tidak salah. Namun memang KKB masih berat, tapi kita optimistik. Kita lihat ya kebijakan pemerintah, misalnya untuk KPR, KKB dengan PPN policy itu sangat bagus. Hanya pada saat 21 kita ada masalah kendala, chips, delivery chips itu untuk pabrik-pabrik mobil shortage. Sehingga orang harus inden. Kalau orang inden tuh biasanya nggak mau karena harga tidak mengikat ya dan nggak tahu kapan itu datang. Sebab itu mereka agak tersendat sedikit. Tahun ini kita sangat optimis bahwa KPR KKB kita tetap akan melejit bagus dan juga corporate credit tentu SME kita juga fight terus. Namun kita tahu ada 100 player lebih, hampir semua bank itu pasti ada UMKM-nya. Jadi persaingan di market itu sangat serius dan sangat berat. Namun yakin kita bisa memenangkan itu. Kita lihat plafon-plafon sudah naik. Tetapi karena ekonomi mobilitas masih terhambat, maka plafon-plafon yang naik itu tidak diikuti dengan usage yang normal. Dalam keadaan normal, usage kita tuh bisa di 60% lebih, 65, 66.
Tapi saat ini mungkin di 59-60. Jadi ada 5% lag penggunaan dari kredit. Padahal plafon sendiri sudah kita disburse dengan kenaikan yang cukup tinggi. Ya. Jadi saya pikir prospek di kredit kita bagus. Kenapa? Karena financial kita kuat. DPK kita kuat. Kenapa DPK kita kuat? Nah, disitulah peran BCA sebagai bank digital yang sebenarnya. Ya, karena kalau kita lihat bahwa seluruh payment kita, baik itu M-Banking kita, MyBCA kita, Internet Banking kita, itu hampir 24 jam bisa operate terus dan user friendly. Ini yang penting. Ya, dan kenapa kita bisa melakukan itu? Karena payroll kita sangat kuat. Payroll dan merchant bisnis kita kuat. Ini adalah sumber dana dari individu. Nah, bank yang tidak mempunyai payroll, tidak mempunyai bisnis merchant yang besar, maka source of fund harus diambil dari bank lain. Itulah keunggulan kita. Kita sebagai bank yang mempunyai kekuatan kredit kita package dengan payroll. Sehingga kalau ada payroll, gajinya udah masuk, kan mau nggak mau harus dipakai dari situ. Kalau dia mau keluarkan dengan e-wallet, mereka harus top up, mereka harus bayar. Mereka mau pakai bank lain sebagai payment, mereka harus bayar juga transfer fee antar bank. 6.500, BI Fast 2.500, ya tetap setiap transaksi ada fee. Di BCA all free, ya itu merupakan kekuatan kita. Dan untuk kerjasama kita hampir dengan semua e-commerce kita bekerja sama. Saya pikir ini adalah fundamental untuk mendapatkan fee base. 5 tahun yang lalu, Ibu Vera, saya nggak pikir ada namanya fee dari virtual account. Ya, VA, jangan diplesetkan Vanessa Angel ya, enggak. Virtual account, nah ini sangat penting. Buat kita ini adalah suatu additional income yang luar biasa yang it's my dream juga. Nggak pernah kita bayangkan sebelumnya ya. Itu satu. Kedua, top up fee. Kita ada kerjasama dengan Gojek, dengan Grab, dengan semua e-commerce yang ada. Kita ada kerjasama, baik itu Tokped, Lazada, Bukalapak, Blibli, dan lain-lain. Shopee juga semua ada. Dan mereka kalau punya e-wallet harus isi, bisa dari BCA. Dengan bayar top up, ada fee lagi di sini, cuan lagi gitu ya. Nah, jadi inilah yang menyebabkan fee base kita baik sekali. Nanti data angkanya itu mainannya Ibu Vera, itu porsinya Ibu Vera. Jadi ini adalah fundamental kenapa kita bisa make profit yang baik. Dan last but not least, LAR kita, NPL kita termasuk yang rendah. Ini banyak sekali, banyak bank yang terpukul dengan keras karena pencadangannya harus dibikin besar sekali untuk mensupport NPL yang betul. Ini yang sangat berat dalam situasi krisis, dalam suatu situasi susah ya. Kalau bank menghadapi problem di pencadangan, itu langsung akan menyedot profitability. Nah, itu yang terjadi 20 maupun tahun 21. Kita bisa mempertahankan credit quality, bahkan LAR kita, correct me if I'm wrong, Ibu Vera, hanya sekitar 14,6%. Dulu kita prediksi waktu awal COVID itu bisa takutnya 30. Tetapi dalam kenyataan, puji Tuhan, kita bisa menjaga dan customer kita adalah best customer, top of Marco top katanya orang ya. Dan sehingga hanya 14% dan kita harapkan ini akan terus menurun. Nah, kira-kira itu dulu gambaran strategi besar yang sederhana, simple, agar teman-teman semua, para pemirsa bisa memahami. Ya, kalau masalah detail analisis, nah nanti Pak Lo lebih mendalami, dan kalau saya bicara bahasa gaulnya aja. Gitu Pak Pandu ya. Terima kasih. Bu Ya, Vera, baik, thank you Pak Yaya, luar biasa. It's a dream come true indeed ya Pak ya. Nah, kemudian mungkin Bu Vera bisa di-share sedikit mengenai data trend atau key metrics yang memang sebenarnya cukup banyak yang surprising ya Bu ya, selama pandemi ini, dan tadi di luar ekspektasi juga pencapaian dari Bank BCA di 2021. Kira-kira metrics-metricsnya yang cukup menarik bisa di-share di tahun 2021 ini Bu Vera. Terima kasih Mas Pandu. Silakan Bu. Teman-teman semua, kalau kita melihat bank ya, kita kalau melihat kinerjanya setahun, itu kadang bisa terdampak karena tahun sebelumnya udah turun. Jadi tahun ini kalau meningkat besar bisa karena pengaruh tahun lalu. Nah, bagi kami kalau kita melihat bank itu harus lihat juga sustainability-nya, pertumbuhan di mana quality-nya. Melanjutkan sedikit penjelasan Pak Yaya, CASA rasio BCA itu di 2021 kita mencapai 79%.
industri hanya 60. Jadi kalau lihat kasar rasio BCA, saya percaya itu salah satu yang tertinggi di industri perbankan. Dan untuk mendapatkan ini kerja keras dalam beberapa dekade ya selama ini BCA. Dan kalau bicara beberapa indikator yang penting buat bank, ini sebenarnya dream buat banyak bankir ya. Kalau melihat rasio-rasio seperti ini. CAR kita paling tinggi, salah satu tertinggi untuk modal ya. Untuk bank buku 4 dengan aset 1.000 triliun lebih. CAR kita 25,7. Jadi kalau asetnya kecil, CAR tinggi sebenarnya tidak terlalu ini. Dibandingkan kalau aset kita udah 1.000 triliun lebih ya. CAR kita itu 25%. Nah, dari CAR yang begitu besar, modal yang begitu besar, sebenarnya modal BCA paling besar itu adalah trust dari nasabah. Tahun lalu, di tengah-tengah pandemi ya, pertumbuhan transaksi kita itu fantastis banget. Tahun lalu itu record high pertumbuhan transaksi 42% year on year. Saya tambahkan sedikit ya, yang teman-teman bisa lihat itu benar-benar dream banget buat kami juga yang mengelola setiap hari. Transaksi melalui API. Sekarang ini transaksi semuanya melalui API. Mau dengan e-commerce, dengan platform manapun melalui API. Dalam 2 tahun. Transaksi melalui API BCA tumbuh 6x, 6x kalau bahasa gaulnya ya. 6 kali Bapak Ibu. Pembukaan rekening melalui online sekarang 60% melalui mobile banking, Pandu. Kalau dulu kan banyak yang ke cabang. Sekarang 60% melalui mobile banking. Dan nasabah baru tahun lalu itu 5,2 juta. Sekarang jumlah rekening di BCA yang aktif ya nih ya. Karena banyak rekening kalau bisa hanya besar belum tentu aktif. Kalau buat kami harus yang aktif, hampir 30 juta. Tahun lalu nasabah baru aja 5,2 juta. 60% melalui mobile banking, online onboardingnya. Nah, pembukaan rekening hanya melalui online itu dalam 2 tahun naik hampir 6 kali. Jadi inilah menurut saya, Pandu, aset kita yang paling besar, modal yang paling besar yaitu trust daripada nasabah. Sedikit lagi, kalau melihat bank, nanti saya kepengen dengar juga dari Pak Loh ya. CAR yang besar buat BCA, 25% itu sangat besar. Dibandingkan regional, mungkin bank di dunia tidak ada yang setinggi itu. ROE kita 18,3% Pak Loh, tahun lalu. Ini masih di tengah-tengah pandemi, karena tahun lalu pertumbuhan itu nggak merata. Setelah Delta COVID bulan Agustus, pertumbuhan baru mulai. Jadi 65% pertumbuhan kredit itu mendekati akhir tahun lalu. Itu pun ROE kita 18,3%. Tadi saya sempat cek, cost of capital hari ini untuk Indonesia, 10-year bond kisaran 6,3%, 6,5%. Cost of capital nggak sampai 14% hari ini. Jadi kalau ROE 18,3%, marginnya cukup besar untuk investor. Dan ROE seperti ini tidak banyak loh di bank di dunia ini, di dunia ya bahkan ya. Loan at risk kita 14,6. Rata-rata industri masih di kisaran 22% saat ini. Cost to income ratio, nah salah satu mengukur efisiensi bank sebesar BCA, itu efisiensi rasio sangat kunci. Cost to income kita tahun lalu kita kunci di 34,9%. 2 tahun sebelumnya, sebelum pandemi, 2019 kita 44%. Apa yang terjadi? Cost per transaction itu turun terus. Kenapa? Transaksinya naiknya tinggi sekali dan melalui digital. Jadi dalam payment, dalam pembukaan rekening sebenarnya BCA itu udah digital banget. 99% transaksi itu melalui mobile banking, internet banking, dan ATM. Jadi mungkin sekilas itu yang ingin saya sampaikan. Oke. Thank you Bu Vera. Jadi memang cukup luar biasa ya pencapaian di 2021 kemarin ini. Nah, belum berhenti di situ. Nanti stay tune dulu. Masih akan ada cerita-cerita bagaimana 2022 dari Pak Yaya dan Bu Vera. Mungkin saya sekarang beralih ke Pak Lo dulu. Pak Lo, mungkin bisa cerita sedikit pengalaman investasi Pak Lo ya. Selama pandemi ini nih Pak, terutama ya Pak, karena 2 tahun ini cukup roller coaster, kita berada di titik terendah di 2020, tapi reboundnya juga cepat gitu ya Pak. Kalau boleh sharing sedikit sebagai pertanyaan saya pertama, kira-kira selama 2 tahun atau masa pandemi ini Pak Lo, kriteria investasi sahamnya itu seperti apa Pak?
selama Bapak 2 atau mungkin dengan kata lain Bapak paling cuan di sektor mana Pak Lo? Dan mungkin bisa diberikan sektor-sektor yang menurut Pak Lo cukup menarik selama 2 tahun terakhir ini Pak Lo. Silakan Pak Lo. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat kepada Pak Yahya dan Bu Vera sudah mengelola Bank BCA dengan baik. Sehingga di tahun 2021 BCA dapat membukukan laba 31,4 triliun. Luar biasa, Pak. Laba itu adalah laba yang tertinggi daripada semua bank. Ya. Bahkan BRI, Bank Mandiri, BNI, dan bank-bank swasta lain semua tidak ada yang bisa membukukan laba sebesar Bank BCA. Luar biasa, Pak. Juga saya mengucapkan selamat karena BCA sangat paling dihargai di Bursa Efek Indonesia. Pada saat ini sekarang kapitalisasi pasarnya sampai 952 triliun. Jadi BCA adalah perusahaan atau bank yang sangat dihargai oleh investor di Bursa Efek Indonesia. Tadi pengalaman saya tahun 2 tahun ini ya Pak. Sebetulnya ketika pandemi itu tahun 2020 itu adalah yang paling menarik ya. Ketika IHSG kita turun sampai ke 3.900, banyak perusahaan-perusahaan yang bagus, harganya jadi murah. Ya. Sebetulnya pada waktu di saat pandemi itu ada hujan emas di Bursa Efek Indonesia, ada hujan emas. Jadi ketika pandemi itu kita harus membawa ember yang besar, dan kita tampung emas-emas itu. Kita membelinya perusahaan yang bagus dengan harga yang murah. Dan kalau kita simpan setahun saja sampai 2021, itu sudah mengalami keuntungan yang berkali-kali lipat. Ya. Sektor-sektor apa saja yang bagus? Ya. Tentu saja sektor yang bagus adalah perbankan. Ya. Cepat sekali pulihnya. Tahun 2021 sudah pada pulih hampir seluruhnya. Kemudian komoditas, ya. Seperti batu bara, harga batu bara biasa $50 per ton, naik sampai 200 lebih per ton. Tentu saja itu sangat menarik ya. Tambang batu bara itu jadi labanya juga akan meningkat banyak sekali. Kemudian selanjutnya yang bagus adalah sektor perkebunan kelapa sawit CPO ya. Itu juga dulu harga CPO sekitar Rp2.000 per ton, sekarang sudah naik sampai 5.400. Tentu saja nanti perusahaan-perusahaan kelapa sawit akan mendapatkan keuntungan yang besar. Itu sektor-sektor yang menarik ya. Kemudian ada sektor yang biasanya biasa-biasa, kinerjanya tidak biasa saja, tidak terlampau bagus, tiba-tiba jadi bagus sekali. Contohnya misalnya perusahaan pelayaran ya. Kontainer ya. Tiba-tiba tarif kontainer bisa naik banyak sekali sehingga labanya juga meningkat berlipat-lipat seperti itu. Padahal biasanya perusahaan pelayaran itu labanya biasa-biasa aja, tidak bisa untung besar. Tapi tiba-tiba tarif naik, kontainer jadi untungnya jadi besar sekali. Kemudian yang berikutnya lagi misalnya perusahaan kaca ya. Biasa juga kinerjanya biasa-biasa saja. Tiba-tiba labanya jadi melonjak tinggi sekali seperti Asahima, seperti Mulia Industrindo. Kira-kira begitu ya Pak?
Ya, yang menarik di baik Pak. 2021 ya. Oke. Terima kasih Pak Lo. Tuh teman-teman jadi udah mendengar ya sedikit kesan pesan lah dari Pak Lo selama investasi 2 tahun di masa pandemi ini. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak Lo. Kita tahu mengenai istilah new economy, old economy. Cuman akhir-akhir ini saya lebih ke emphasize ini akan saling complement pada akhirnya ya Pak ya. Tapi kita juga aware bahwa ada kenaikan drastis dari partisipasi retail investor selama pandemi ini, which is good, dan ini fenomena yang mungkin kira-kira fenomena apa yang Pak Lo perhatikan selama 2 tahun ini terkait dengan semakin drastisnya kenaikan dari retail investors ini, dan mungkin sedikit tips Pak, karena banyak yang baru juga Pak, kebetulan ya Pak. Ya, kenaikan jumlah investor milenial khususnya banyak sekali mungkin karena ada kemudahan dari perusahaan sekuritas. Ya, kemudahan. Jadi misalnya kalau mereka store uang 100.000 saja sudah bisa membuka rekening. Bahkan ada sekuritas-sekuritas yang asal dia buka rekening, sekuritas yang storein, jadi nggak usah store apa-apa. Jadi peningkatannya banyak. Untuk nasabah milenial ini, retail yang baru masuk yang banyak ini, ya tentu saja kita harus membeli saham itu harus tahu apa yang kita beli. Ya, kita jangan beli kucing dalam karung. Kita tidak tahu apa yang kita beli. Kita membeli saham hanya dengar dari teman atau dari influencer, dari tukang pom-pom. Biasanya mereka itu merekomendasi perusahaan yang jelek dan mahal. Ya. Jadi kita harus melakukan riset sendiri, kita membaca laporan keuangan, membaca annual report. Jadi kita tahu siapa pemilik perusahaannya, bidang usahanya apa, labanya kecil atau besar. Ya. Pertumbuhannya gimana? Apakah labanya flat aja atau labanya besar, kemudian udah besar terus growing seperti BCA gitu ya. Labanya yang udah besar, tiap tahun tambah besar gitu. Jadi itu wonderful company namanya. Udah labanya besar, tiap tahun growing tambah besar ya. Dan valuasinya seperti apa ya? Apakah valuasinya mahal atau murah? Sekarang banyak sekali bank-bank digital ya. Ada yang saya lihat valuasinya sampai price to book 50 kali. Padahal asetnya di bawah 10 triliun gitu. Perusahaan kecil sampai di perdagangan price to book 50 kali. Ada yang price earning ratio 400 kali lebih. Itu bagi saya sangat mengerikan gitu ya. Saya pasti nggak berani sentuh seperti itu. Jadi tips dari saya, kita harus tahu apa yang kita beli, jangan beli kucing dalam karung. Karena God is merciful, but stock market has no mercy. Ya. Bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Demikian Pak. Terima Pak kasih Pandu. banyak Pak Lo atas tipsnya Pak. Baik Pak. Kita lanjut ke, nah ini kita membahas sekarang ke depan. Ya. Jadi secara general memang kita melihat tahun 2022 ini akan menjadi tahun keberlanjutan pemulihan ekonomi. Dan tadi juga seperti di-highlight beberapa kali, kita memang diuntungkan dari kenaikan harga komoditas. Namun juga tidak bisa dipungkiri nih, Pak ya, Bu Vera, Pak Lo, bahwa tantangan akan terus berlanjut. Kebijakan pengetatan suku bunga dari The Fed yang kemudian juga akan diikuti oleh negara-negara berkembang, perlambatan ekonomi Cina, kemudian mungkin yang baru-baru geopolitical tension antara Rusia dan Ukraine, dan penambahan kasus baru COVID-19 ini. Nah,
pandangan Pak Yahya sendiri untuk tahun 2022 ini secara general dan mungkin kaitannya juga dengan sektor perbankan kali ya Pak, dengan potensi kenaikan suku bunga yang sedikit lebih besar sudah diantisipasi. Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya memang ada beberapa hal. Kalau kita lihat secara makro global, ya kita memperhatikan sekali squeezing likuiditas yang dilakukan US, di mana para investor akan mulai lebih berhati-hati dalam memilih mana, karena liquidity udah semakin squeeze ya. Interest rate definitely di US itu akan naik, berapa kali kita nggak tahu, itu serahkan ke mereka. Tetapi definitely dari Maret, April itu akan berturut-turut bisa terjadi kenaikan. Nah, itu dari luar. Nah, tapi kalau kita lihat dari dalam, ada beberapa yang blessing. Ini Bapak sudah sebutkan juga, dari Pak Lo juga disampaikan, pertambangan, luar biasa ya. Saya pikir pertambangan prospeknya ke depan besar sekali, bukan hanya batu bara Pak. Kelihatannya seperti alumina, nikel, besi, tembaga, itu juga merupakan prospek-prospek yang kelihatannya akan bagus. Apalagi kebutuhan mobil listrik di Cina itu sudah luar biasa kebutuhan. Dan kita bersyukur juga bahwa bahan baku untuk baterai itu mayoritas ada di Indonesia. Ini suatu berkah bagi kita. Nah, itu adalah potensi positif. Nah, negatifnya apa? Ya mungkin hanya Omikron. Nah, ini kita harus waspada juga, meskipun kita tahu kalau dibandingkan dengan Delta, korban-korban dari Omikron relatif lebih kecil, tetapi ya magnitud perpindahannya itu cepat sekali. Ini yang harus diwaspadai. Sebab itu saya pikir bijaksana pemerintah naikkan jadi PPKM 3 sementara, wait and see. Kita takut juga bor di rumah sakit itu meningkat terus. Tetapi kita asumsikan katakanlah bulan Maret ini kita bisa lewati, Februari Maret itu adalah peak. Seperti di Amerika kan, dan negara lain juga cenderung sesudah peak itu akan menurun. Nah, ke depan saya kira prospek akan jauh lebih bagus. Asumsi tentunya tidak ada lagi gangguan-gangguan varian baru, ada penyakit lain. Nah, ini yang jadi momok buat kita semua ya. Asumsi hal itu tidak ada, saya yakin dan percaya. Kalau tahun lalu kredit sudah kelihatan, investasi sudah mulai ada juga, terutama dari telco, dari infrastruktur ya, sudah ada saya pikir. Dan ini akan diikuti dengan usage. Nah, ini penting sekali. Tadi saya sampaikan kan, plafon kita untuk UMKM itu kreditnya naik sudah cukup tinggi sebenarnya. Namun usage-nya mengkeret. Nah, ini yang susah. Nah, kita harapkan kalau mobilitas sudah kembali, usage ini akan naik ke 66%, 70%. Waduh, kita happy banget ya. Nah, di samping itu tentunya KPR. Kebutuhan perumahan di Indonesia tidak tertolakkan. Populasi kita 260 juta jiwa. Tiap tahun pasti kebutuhan anak-anak milenial, anak-anak yang mempunyai prospek bisnis naik ya. Itu kan seperti keong. Kadang-kadang rumah lama udah kekecilan, pindah rumah baru lebih besar ya. Dengan income karyawan, promosi-promosi, income bertambah baik, ini juga akan mengembangkan potensi untuk kredit konsumen. Apakah KKB ataupun KPR ya. Kita harapkan ini juga salah satu yang akan mendorong terus di samping korporasi dan komersial serta SMB. Jadi segala aspek dari perkreditan itu positif. Dan kalau kita lihat LAR kita makin lama bisa makin terkendali, mudah-mudahan teman-teman pengusaha yang tanda petik mati suri ini bisa bangkit kembali. Kita harapkan kalau sesudah Maret sudah lebih dilonggarkan, tourism akan berkembang, Bali berkembang, berbagai tempat wisata berkembang, income per kapita kita naik, dan juga tadi ya, saya sebutkan tadi, tambang itu bukan hanya tambang aja, kita ngelihat kesempatan tenaga kerja. Perkebunan pertambangan itu menyerap tenaga kerja yang lumayan banyak, karena bukan hanya tambang yang diurusin, transportasi, termasuk kapal, tugboat, kuli-kuli di pelabuhan, ya ini semua kan membutuhkan tenaga kerja. Dan ini akan merupakan hal yang positif untuk mengembangkan atau menyebarkan buying power masyarakat ke seluruh pelosok Indonesia. Dan ini pada gilirannya karena kalau masyarakat umum yang income-nya nambah, bukan saving, spending biasanya. Spending ini akan mendorong other industries, terutama yang dipakai untuk sehari-hari ya, ini akan turut berkembang. Dan kalau semua industri menaik, kita harapkan properti juga mulai dari yang sederhana, menengah itu akan mulai menggeliat.
Nah, ini kita harapkan itu terjadi, sehingga prospek ke depan saya sih cukup optimis untuk mendukung bahwa ekonomi kita ke depan itu akan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Saya kira pandangan umum seperti itu, Pak Pandu. Baik, Pak ya. Tentunya harapan yang terbaik untuk 2022 ya, Pak ya. Bu Vera, sekarang untuk lebih spesifiknya, Bu, membahas kira-kira strategi BCA. Sangat baik di tahun 2021. Namun dengan apa yang tadi sudah kita bicarakan, kira-kira strategi baru apa, Bu, yang akan diterapkan atau dikuatkan bukan ya untuk tahun 2022 ini? Terima kasih. Kita bisa lihat ya, kualitas satu bank dengan yang bank yang lain itu sangat berbeda pada saat kapan. Kalau pada saat ekonomi booming, semua bank bisa bukukan kredit tinggi-tinggi, profitabilitas itu biasanya tidak begitu menantang. Tapi pada saat ekonomi mengalami penurunan, di situ kita bisa lihat kualitas daripada bank tersebut. Nah, memberikan kredit itu sebenarnya katakanlah gampang-gampang susah ya. Karena kenapa? Yang memberikan kredit dengan collect back-nya itu kualitas kreditnya, itulah yang membedakan kualitas satu bank dengan bank yang lain. Banyak pertanyaan hari ini, apakah BCA juga akan competing nggak di P2P lending? Bagi kami adalah kredit itu adalah sesuatu hal yang harus prudent. Karena kenapa? Indonesia ekonominya kan kadang bagus, kadang turun. Bunga juga kadang naik, kadang turun. Jadi bagaimana menjaga kualitas kredit, tidak hanya kita fokus pada pertumbuhan, tapi mesti balance antara pertumbuhan dengan kualitas. Nah, itu nggak semua bank, nggak semua orang kita bisa lakukan dengan balance. Nah, tahun ini kita akan terus bangun juga digital capabilities kita. Tahun lalu kita tahu, BCA meluncurkan generasi baru katanya, mobile banking apps kita. Kita juga luncurkan pertama kali Halo BCA Apps. Di mana Halo BCA ini sekarang sangat berperan. Kenapa? 60% nasabah baru itu melalui online. Dan 90% transaksi melalui online. Sehingga layanan kepada nasabah, kalau ada komplain, ada pertanyaan, biasanya melalui call banking. Dan kita juga meluncurkan namanya Merchant Apps tahun lalu. Nah, Merchant Apps ini adalah satu kalibrasi BCA, bagaimana kita melayani nasabah yang kebutuhan QRIS, edisi mesin, melalui apps jauh lebih cepat. Tahun ini kita akan terus tingkatkan bagaimana kemudahan bertransaksi bagi nasabah. Di BCA, akuisisi nasabah itu kita nggak ada kasih cashback, Pak Lo. Untuk nasabah per transaksi pun kita nggak kasih cashback, kasih diskon sana, diskon sini, nggak ada, Pak. Yang kita tawarkan adalah kemudahan, keamanan, dan kecepatan dalam bertransaksi. Jadi kita sering sebut ya, better, cheaper, faster, dan safer. Itu yang kita tawarkan kepada nasabah. Hari ini kalau saya suka ditanya investor ya, terutama dengan bank digital. BCA mau akuisisi nasabah berapa besar, berapa juta? Buat kami yang kita fokus adalah kualitas nasabah baru, Pak. Kalau kita bisa akuisisi nasabah banyak-banyak, biasa bisa kasih gimmick, kasih cashback, dan sebagainya. Nah, tantangannya, nasabah belum tentu taruh dana. Tantangan nasabah belum tentu menggunakan akunnya. Nah, di BCA kalau nasabah tidak bertransaksi, nasabah baru tidak menggunakan rekeningnya untuk bertransaksi atau taruh dana, biasanya 6 bulan itu kita udah otomatis tutup. Karena kenapa? Yang kita cari adalah yang berkualitas. Karena inilah yang membuat pertumbuhan itu sustainable. Inilah juga kami membuktikan dalam 2 tahun selama pandemi kasanya malah tumbuh lebih tinggi. Jadi tahun ini kita akan terus lakukan digital strategi kita, yang mana kalau kita bisa lihat dalam 3 tahun ini transaksi yang melalui digital itu naiknya hampir 6 kali melalui mobile banking, Pak. 5 tahun, kalau dibandingkan 5 tahun mobile banking transaksi kita naiknya 9x. Jadi itu pertumbuhan luar biasa. Inilah yang akan kami lakukan terus. Inilah yang bagaimana kita bisa lihat kontribusi ke dalam profitability-nya BCA. Karena mau 100% banknya digital atau hybrid seperti BCA, tetap bank. Dan tetap punya tugas untuk menjaga profitability. Jadi itulah saya pikir bank itu punya satu komitmen bagaimana menjaga pertumbuhan yang sustainable, tapi juga kinerja yang sustainable. Baik.
terima kasih Bu Vera untuk cukup komprehensif jawabannya. Pak Lo, menanggapi apa yang Pak Yahya dan Bu Vera sudah sampaikan, kira-kira gimana nih Pak, independently menurut Bapak untuk Bank BCA di tahun 2022 ini, dan mungkin satu sempilan pertanyaan Pak, kira-kira 2022 ini sektor apa saja yang menurut Pak Lo masih akan cukup menarik Pak? Silakan Pak Lo. Tahun 2022 untuk BCA pasti akan lebih baik ya. Sebetulnya hari esok itu misteri ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi kita bisa melihat hari esok itu tahun 2022 dari kinerja masa lalu ya. Jadi kalau kita lihat BCA kinerja masa lalunya terus dia growing, labanya terus meningkat, pasti ke depan akan terjadi hal yang sama. Growing juga akan bertumbuh lebih besar dan lebih besar dan lebih besar ya. Bank BCA ini sudah memperkaya para pemegang sahamnya, ya, para investor, pemegang saham mayoritas maupun investor publik ya. Kalau kita kembali 22 tahun yang lalu ketika BCA IPO di harga 1.400 ya. Sekarang harga sahamnya itu sudah split dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 jadi 40. Dikali 7725 itu hari ini sekarang sudah 300.000 lebih ya. Artinya ada capital gain 21.900% ya. Jadi kalau orang yang membeli saham IPO BCA 22 tahun yang lalu 1.400, hari ini sudah mendapatkan capital gain 21.900% Jadi kalau kita beli saham BCA 1,4 miliar 22 tahun yang lalu, kita tidur saja, kita mimpi saja, ya, kita santai-santai saja, tidak usah kerja keras seperti Pak Yahya dan Bu Vera, kita santai saja. 22 tahun kemudian uang kita jadi 300 miliar loh. Ya. Dari 1,4 miliar, kita santai-santai saja, kita nikmati hidup setiap hari. 22 tahun kemudian uang yang 1,4 miliar yang kita investasikan di saham BCA menjadi 300 miliar, 309 miliar ya. Itu bukan hayalan. Itu kisah nyata yang sudah terjadi di BCA. Pak Yahya, Ibu Vera kerja keras, kita santai-santai aja. Kita dengan santai-santai aja memiliki saham BCA, wonderful company, kita bisa mendapatkan uang yang banyak sekali ya. BCA sudah memperkaya para investor-investor di Bursa Efek Indonesia. Ya. Tadi pertanyaannya saham sektor-sektor apa saja yang bagus ya? Menurut saya sektor yang bagus tentu saja perbankan, ya udah pasti perbankan. Yang kedua tadi komoditas, ada sektor batu bara, ya. Masih terus berlanjut, ya Pak. Karena apa? Meskipun kemarin indeks kita all time high ya. Meskipun tadi sudah disebutkan Pak Yaya ada tapering, kenaikan suku bunga di Amerika, ada Covid yang belum selesai tapi semoga sebentar lagi selesai ya. Dan ada satu kendala lagi di bursa, kemarin all time high artinya saham tertinggi, tapi di antara tertinggi itu tetap masih banyak yang murah saham itu. Tetap banyak yang murah, misalnya ada bank-bank yang asetnya 200 sampai 300 triliun, ya, 200 300. Itu masih diperdagangkan di price to book 0,5. Coba bayangkan, murah sekali, ya. Kemudian batu bara ya. Itu labanya juga tinggi sekali, banyak sekali labanya, dan masih diperdagangkan di harga price earning ratio masih di bawah 5 kali. Masih banyak yang di bawah 5 kali. Jadi meskipun indeks kita all time high, tapi masih banyak saham yang perusahaan yang bagus yang masih diperdagangkan di harga-harga murah. Ya. Kira-kira demikian, Pak Pandu. Ya. Baik Pak Lo. Terima kasih banyak Pak, luar biasa Pak.
Nah, ini mungkin session yang paling ditunggu-tunggu, Pak. Jadi di mana viewers di sini yang menonton malam ini bisa bertanya langsung. Dan kebetulan tim kami sudah memilih 3 pertanyaan yang otomatis akan langsung mendapatkan hadiah ya. Jadi nanti stay tune aja. Nanti pihak kami akan menghubungi. Mungkin pertanyaan pertama. Mungkin saya ke Bu Vera dulu kali ya Bu ya. Nah, Bu, bagaimana Bank BCA menjaga NPL tetap rendah walaupun kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 ini? Ini pertanyaan dari @Arifal Faris. Ya. Silakan Bu Vera. Terima kasih Mas Faris. NPL itu memang kalau itu sangat tergantung bagaimana sebuah bank itu menyalurkan kredit. Karena tadi kita sempat bahas, Pak Yaya juga sempat sampaikan, kalau menumbuhkan kredit itu sebenarnya kadang gampang. Tapi bagaimana memilih debitur yang baik, yang debitur yang baik dalam hal nggak hanya sektornya, tapi manajemen debiturnya, prospek daripada bisnisnya, dan track record daripada debitur, itu bank juga perlu dalami. Karena kalau hanya bersaing dalam pertumbuhan kredit, kadang kita bisa hanya fokus pada pertumbuhan dan pertumbuhan. Jadi disinilah BCA, kalau kita lihat track record selama ini, kami selalu berhasil menjaga kualitas daripada aset atau kredit itu di level yang rendah. Disinilah pertumbuhan kredit yang tetap prudential banking dan sebagainya itu tetap kami jaga. Terlepas persaingan hari ini juga sangat-sangat kompetitif ya untuk pertumbuhan kredit. Karena kalau semua bank mau tumbuh, semua orang rebutan debitur yang terbaik. Semua orang rebutan masuk ke sektor yang baik. Nah, disinilah kadang pricing war juga sangat besar. Dalam hal ini, bagaimana BCA membina relasi, mengenal debitur yang baik, dan pricing strategi yang tepat untuk debitur yang kami pilih, nah itu sangat penting. Baik, terima kasih Bu Vera. Sekali lagi, tadi Arifal Faris ya, selamat ya. Kemudian mungkin pertanyaan kedua saya menuju ke Pak Lo. Pertanyaannya dari Brian Austin. Nah, ini cukup menarik Pak pertanyaannya Pak. Selain pertanyaan, banyak yang nanya nih Pak Lo. Pak Lo ada punya IG atau enggak Pak? Tapi saya akan membacakan pertanyaan ini saja Pak ya. Pak Lo, mau tanya untuk sektor digital atau new economy ya. Tadi juga sempat saya bahas sedikit ya Pak ya. Apa layak dijadikan investasi jangka panjang atau cukup untuk trading jangka pendek saja Pak? Dan apakah sektor digital menjadi portfolio Pak Lo? Silakan Pak Lo. Saya di portofolio saya sama sekali tidak ada perusahaan digital. Ya, sangat mengerikan buat saya sebagai seorang value investor. Ya. Nggak mungkin dong saya beli bank kecil, ya, aset di bawah 10 triliun, tapi price to book 50 kali. Ya. Sedangkan ada bank yang asetnya 200 sampai 300 triliun, price to book hanya 0,5. Ya. Nggak mungkin saya beli perusahaan digital. Ya. Ada perusahaan lagi, labanya hanya mungkin tahun 2021 paling 250 miliar. Tapi valuasinya 100 triliun. Jadi nggak mungkin saya membeli seperti itu. Ya. Saya lebih suka beli saham-saham yang seperti tambang batubara yang PI-nya hanya di bawah 5, ya, beli bank-bank yang price to book ada 0,5 yang murah-murah. Jadi nggak mungkin saya membeli perusahaan digital, nggak masuk akal bagi saya. Ya. Jadi saya hanya mau membeli Mercy harga Avanza, ya, bukan Bajai yang dijual harga Mercy. Ya. Bajai dijual harga Mercy tentu saya nggak mau beli, ya. Tapi kalau Mercy yang dijual harga Avanza, ya saya mau beli. Ya. Mercy yang dijual di harga Avanza itu di dunia nyata tidak ada, yang hanya ada di bursa saham saja. Begitu jawaban saya, Pak Pandu. Ya, terima kasih banyak Pak Lo ya. Sungguh tips atau masukan yang luar biasa dari Pak Lo.
Nah, pertanyaan terakhir dari Jessica Nes. Nah, ini mungkin saya ke Pak Yahya. Dengan banyaknya modal dan pilihan investasi nih, Pak Yahya, seperti deposito, pasar uang, robo, ya ini juga lagi ngetren akhir-akhir ini ya Pak, emas dan lain-lain, manakah yang paling baik untuk seorang pemula dan apakah ada tips khusus untuk memilih saham atau aset kelas yang lain di saat pandemi ini, Pak Yahya? Ya, terima kasih. Ini memang pertanyaan umum dan sangat menarik sekali. Ya. Jadi menurut saya, pertama, sebelum saya menjawab, Anda harus mengenali diri Anda sendiri. Dalam arti Anda adalah agresif investor yang agak berani, loss nggak apa-apa, tetapi mencari target income yang tinggi, ya masuk ke investasi yang tanda petik ada spekulasi tinggi. Tetapi Anda yang konservatif, ya tentunya harus produk-produk yang relatif terjamin aman induknya, prinsipalnya tidak kemakan. Ya, ada juga yang in between, artinya Anda mencampur investasi yang berisiko tinggi dan yang antep. Jadi secara average nggak ada, kalau kalah ya nggak terlalu banyak, kalau menang juga nggak terlalu banyak, ya mediocre lah. Jadi tergantung juga dari sifat Anda pertama. Kedua tentunya banyak sekali investasi. Dan dalam hal ini Anda harus melihat kebutuhan Anda. Jangan hanya sekedar investasi. Apakah ada yang mau menyekolahkan anak, ada yang mau kumpulin duit untuk perkawinan, ada yang udah ada KPR dan KKB dan lain-lain. Ini berbeda dengan orang yang free daripada pinjaman-pinjaman. Tentu kebebasan Anda akan lebih banyak untuk memilih investasi ya. Nah, di perbankan memang relatif aman ya. Dan banyak produk yang tawarkan. Yang konvensional deposito tabungan tapi ya bunganya rendah, jujur harus saya katakan. Tetapi liquid. Anytime Anda mau tarik namanya kasa, giro, tabungan 24 jam Anda bisa tarik ya. Deposito Anda bisa atur jatuh tempo sesuai kebutuhan likuiditas Anda. Nah, tetapi ada juga kita mulai melihat pasar modal. Ada obligasi, ada juga saham tentunya. Tentu karakteristik berbeda. Kalau obligasi tentunya Anda harus berpikir agak lebih panjang. Kenapa? Karena misalnya saja government bond, pasti hakul yakin aman. Tetapi kalau itu jatuh pada saat jatuh tempo, ya. Nah, in between Anda perlu likuiditas, tentu Anda harus jual. Pada saat itu tergantung harga pasar. Lagi tinggi, lagi rendah. Bunga naik, bunga turun. Ya, ini mempengaruhi valuation dari obligasi Anda. Ya, dan tetapi Anda juga bisa sengaja bermain di situ. Lagi murah Anda beli, sudah tinggi Anda take profit. Ya, jadi ini lebih mencari capital gain dari obligasi. Kalau saham, pasti deh orang cari capital gain. Nggak ada bunganya soalnya. Kecuali kalau di luar negeri. Di luar negeri itu saham yang besar sekali di sekuritas, itu biasanya bisa dijadikan jaminan. Ya, disekolahin katanya. Tapi di Indonesia belum, rasanya belum bisa gitu ya. Jadi terpaksa harus satu-satu capital gain. Nah, kalau untuk cara cari capital gain di capital market, itu porsinya Pak Lo. Saya harus berguru juga dengan Pak Lo. Karena namanya Warren Buffett Indonesia. Kalau Buffett itu makanannya banyak, Pak. Jadi Pak Lo ini all you can eat. saham yang banyak. Kalau saya makan ala carte aja, Pak. Makannya hanya saham BCA gitu ya. Jadi itu beda. Jadi kalau pasar saham, tanya ke Pak Lo dan para pakar, analis-analis Pak Pandu dan teman-teman itu lebih ahli. Saya nggak berani berkomentar. Independen. Sebagai orang bank kita harus independen. Karena mereka banyak nasabah kita. Jadi saya tidak memberi suatu disclaimer lah untuk hal ini. Ya, jadi itu. Nah, kalau seperti gold, seperti robo, ini tingkat profitability-nya kalau Anda masuk saat yang tepat dan Anda jeli dan mau plototin 24 jam, profitability-nya mungkin besar. Tetapi risikonya juga tetap besar. Begitu Anda merem dalam 3 menit, Anda bisa kehilangan banyak juga. Gitu. Jadi Anda harus betul-betul fokus. Robot trading, kita belum tahu. Banyak yang sudah tutup, banyak yang masih jalan. Ini no comment. Ya. Tetapi bahwa ada nyata, ada yang udah untung, ada. Gitu. Ada yang udah rugi, ada juga. Nah, jadi saya nggak bisa tahu mana yang bagus, mana yang enggak. Ya. Jadi ya kira-kira begitulah. Yang penting sesuaikan dengan temperamental Anda, karakteristik Anda, apakah berani take losses
atau Anda pemain konservatif? Ini dulu yang harus mengenal diri kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Pak Yaya, terima kasih. Demikian, tidak terasa hampir 1 jam nih Pak. Saya rasa, saya harap banyak hal yang bisa kita petik nih malam ini, dan saya sendiri merasa ini sangat bermanfaat. Dan semoga ini bisa memberikan edukasi dan pencerahan juga ya untuk semua teman-teman dalam mengatur strategi investasi di tahun 2022 ini. Agar tetap cuan, tapi pada yang saat bersamaan juga bisa meminimalisir risiko ya. Mumpung masih awal tahun, masih ada lebih dari 9 bulan ya untuk menyusun strategi di tahun 2022 ini. Satu hal yang terpenting juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Yaya, Bu Vera, dan Pak Lo. Mungkin memang banyak perkembangan teknologi yang begitu cepat, kita harus mengikuti perkembangan itu. Namun satu hal yang pasti harus dijadikan prinsip mungkin ya dalam berinvestasi, kita harus tahu apa yang kita beli. Pak Lo berkali-kali juga menyampaikan di dalam berbagai seminar, webinar ya Pak ya, jangan membeli kucing dalam karung ya Pak ya. Dan Pak Yahya juga tadi juga sudah menyampaikan kenali pribadi kita masing-masing dalam hal level of risk acceptance ya. Akhir kata tentunya harapan kita semua agar pemulihan ekonomi bisa terus berlanjut, dan kita berdoa juga agar kasus COVID-19 ini cepat dapat ditangani dengan baik, dan tetap jaga protokol kesehatan. Pak Yahya, Bu Vera, dan Pak Lo, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dalam diskusi malam ini. Sungguh bermanfaat dan saya harapkan bisa menambah wawasan baru buat teman-teman semua di sini. Sukses dan sukses selalu juga buat Bank BCA. Selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat selalu semuanya, dan see you next time. Selamat malam Pak Yahya, Bu Vera, dan Pak Lo. Selamat malam teman-teman semua. Terima Ya, kasih. Pak Pandu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Sehat dan sukses selalu, Pak. Ya. Terima Amin kasih. Pak, sama-sama Pak Lo. Terima kasih Pandu, Pak Yaya. Pak Lo, malam. Thank you. Ya. Malam. Kita boleh live ya? Ya, silakan Bu Vera.